Ya mau bagaimana? Kan Humaira cuma bikinin makanan buat saya aja. Ucap Khalid mencoba membela diri padahal Margarita saat itu tengah menggodanya. Udah, kalian makan-makan aja. Terserah mau pesan apa aja sebanyak mungkin. Nanti saya yang bayar. Ucap Khalid tak ingin diganggu. Ia khusyuk dengan kotak bakal makan siang berwarna merah muda. Bahkan tak mempedulikan tatapan orang-orang yang menatapnya dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kayaknya enak banget ya, kalau setiap hari kita makan makanan yang dibuatin Mbak Humaira. Soalnya terlihat sehat, lezat, dan pasti yang memakan juga akan berbahagia karena dibuat dengan setulus hati. Benar enggak, Mbak? Tanya Margarita saat pesanan mereka sudah mulai tiba dan diletakkan di atas meja. Wah, Humaira pasti kewalahan kalau bikinin makanan buat satu kantor. Lagi pula kasihan kantin ini, nanti kalau semua makan catering Humaira. Lagian dia sudah akan jadi salah satu leader terapis di klinik kecantikan yang akan kita rintis nanti. Tapi, saya masih kerja di butik Bu Ilaize, Pak. Ucap Humaira mencoba untuk mengingatkan Khalid. Gampang, kamu tinggal berhenti dari sana. Lagi pula kamu cuma jadi model dadakan. Kan? Maksud saya kamu dibutuhkan jika ada pemotretan-pemotretan saja. Kamu itu bukan karyawan. Secara nggak langsung sekarang kamu udah jadi brand ambassador butik Muslimah Ilaize. Jadi nggak setiap hari harus setor muka di sana. Sementara di perusahaan klinik kecantikan yang akan saya rintis nanti, kamu perlu mengajarkan segala sesuatunya kepada terapis baru saya. Saya nggak ingin orang lain yang menjadi leader terapis. Kamu udah yang paling pas dan paling sempurna. Ucap Khalid. Bibirnya terus saja mengoceh. Tetapi tangan dan pandangan matanya selalu tertuju pada kotak bekal makan siangnya. Membuat Margarita dan Angel merasa geli melihatnya. Wah, Mbak Humaira beruntung banget bisa dapat banyak pekerjaan. Pastinya bayaran dari Bu Ilaize dan Pak Khalid nggak main-main loh, Mbak. Ucap Angel memandang Humaira yang menyesap strawberry milkshake-nya. Humaira tersenyum dan mengucap hamdalah. Alhamdulillah kalau Mbak Angel berpikiran seperti itu. Tapi saya hanya membantu saja. Saya bukanlah model profesional seperti model-model kebanyakan. Mbak. Malah saya takut gara-gara saya. Produk gamis-gamis dan pakaian lainnya milik Bu Ilaize jadi nggak laku di pasaran. Ucap Humaira dengan polosnya. Jangan berpikiran seperti itu, Mbak Maira. Mbak Maira itu cantik, baik, aura kebaikannya terpancar dari dalam hati. Sudah cocok banget kok. Jadi brand ambasadornya butik Muslimah Ilaize. Terang Margarita meminta pendapat Angel, Pak Tarno, dan Khalid yang ada di sana bersamanya. Bener banget sih, kalau itu aku setuju. Setuju pakai banget malahan. Nih, ya. Kalau menurut aku Bu Ilaize itu beruntung karena yang menjadi brand ambasadornya Mbak Humaira. Kenapa begitu? Ya gimana enggak? Dengar-dengar katanya sekarang butik Muslimah Ilaize digait sama Rafika Production. Nanti berbagai macam produk-produk milik butik Muslimah Ilaize akan terpampang di film-film, acara-acara, dan berbagai macam kesempatan lainnya. Betul banget. Mereka lalu menikmati makan siang masing-masing sambil sesekali berbincang ringan. Humaira begitu bahagia. Ia tak menyangka kalau ilmu tentang kecantikan yang pernah dipelajarinya belasan tahun lalu berguna saat ini. Meninggalkan kehebohan dan keseruan Margarita dan Angel yang sedang membicarakan butik Muslimah Ilaize dan klinik kecantikan yang akan dibangun Khalid, Jessica terus-terusan saja nempel kepada Kava. Padahal sudah terlihat dengan jelas wajah Kava yang kesal dan tak nyaman ketika berada berdekatan dengan Jessica. Pakaian seksi itu membuat beberapa mata memandanginya, tetapi Jessica malah dengan bangganya menganggap dirinya luar biasa cantik dan seksi jika mengenakan pakaian-pakaian terbuka seperti itu. Oh, ayolah Hani Bani Suitinya aku. Aku itu pengen jalan-jalan sama kamu. Tapi kalau kamunya cemberut gitu nanti pikir orang-orang kamu itu nggak bahagia sama aku. Memang aku nggak bahagia sama kamu, Jess. Jadi berhentilah. Ucap Kava mencoba untuk menyadarkan. Jessica bukannya malah sadar, Jessica malah tertawa terbahak-bahak. Oh, ayolah nggak usah sok cool dan sok dingin seperti itu.
Aku tahu banget perasaan kamu di dalam hati kamu itu cuma ada aku aja. Ya? Enggak. Ucap Jessica bergelayut manja. Ketika Kava berjalan menuju tempat parkir. Saking mau meledak otaknya, Kava lupa meletakkan mobilnya di mana. Ya udah pakai mobil Jessica aja. Iya. Kamu mau jalan-jalan kemana? Mau ke mall? Mau makan? Mau jalan-jalan keluar lihat pantai atau mau ke hotel? Tanya Jessica sambil memandangi organ paling bawah milik Kava. Kava mendelik, lalu buru-buru meletakkan kedua telapak tangannya untuk menutupi sesuatu yang berada di balik celananya itu. Takut kalau Jessica akan mengusapnya dan mencincangnya dengan bibirnya yang tebal seperti sosis yang dibakar hidup-hidup. Hahaha, kamu takut? Iya. Memangnya kamu di Turki gak pernah yang aneh-aneh? Tanya Jessica. Enggak. Aku gak pernah aneh-aneh. Sahut Kava cepat. Kava mencari celah agar bisa lari dari Jessica. Tetapi semakin kuat ia berusaha untuk lepas dari jerat Jessica, jeratan itu malah semakin erat menjeratnya. Kava benar-benar kehilangan ide. Ia tetap menurut saat Jessica mengajaknya masuk ke dalam mobil, lalu berkendara menuju ke sebuah tempat. Hotel. Gumam Kava dalam hati. Apakah Jessica akan membawaku ke kamar hotel? Oh, tidak. Jangan sampai. Gerutunya lagi. Jessica mulai menghubungi beberapa orang rekannya yang bekerja di hotel itu, lalu membuat status incognito pada sebuah kamar suite. Jessica bagaikan seorang predator yang mendapatkan buruan. Ia terlihat berbinar-binar melihat Kava yang ketakutan. Kava tersenyum karena sebuah ide berlian tiba-tiba saja melintas. Terima kasih. Ya Allah. Ucap Kava dalam hatinya. Kau tak mandi? Tanya Kava sambil mengerling. Jessica yang hampir menanggalkan sebagian tubuhnya mengernyitkan alis. Ternyata kau tergoda juga. Tanya Jessica dengan senyum yang menggoda. Ya siapa yang tak tergoda denganmu? Ucap Kava sambil menahan rasa merinding di tubuhnya karena Jessica terus-terusan saja menggerayanginya. Baiklah kalau begitu, aku akan mandi. Apakah kau akan mandi bersamaku? Tanya Jessica tampak antusias. Tentu. Setelah aku menyiapkan semuanya, aku akan memesan beberapa makanan dan minuman. Kau masuklah terlebih dahulu. Jessica menuruti apa yang diperintahkan oleh Kava. Pikir Jessica, Kava saat itu sedang akan menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Ada beberapa botol sampahnya limited edition yang tersedia di kamar suite. Buru-buru Kava mengeluarkan dompetnya, memasukkan satu botol penuh cairan yang berisi sesuatu setelah menuangkan sampahnya murni ke dalam sebuah cangkir kristal bening. Satu untukku dan satu untuknya. Gumam Kava dengan jantung yang berdegup kencang. Ia takut kalau rencananya akan gagal. Hani bani sweetie pie-nya aku. Apakah kamu gak mau ikut mandi? Ucap Jessica sambil menyembulkan kepalanya yang sudah basah. Kava tersenyum, melonggarkan ikatan dasinya yang serasa mencekik leher, lalu mengguncang dengan pelan botol-botol kristal mahal dan tersenyum dengan senang. Saat Jessica menarik tubuh Kava untuk masuk ke dalam kamar mandi, Kava langsung menahan segala ekspresi tak sukanya. Buru-buru menyodorkan gelas kristal ke hadapan Jessica. Jessica yang sudah menanggung beban rindu bertahun-tahun ditambah hasrat yang menggebu-gebu tak berpikir panjang. Wanita itu menenggak sampahnya dalam gelas kristal hanya dalam satu tarikan napas. Kava menghitung mundur. 3, 2, 1. Buka. Jessica terjatuh di lantai kamar mandi yang dingin tanpa sehelai benang pun. Kava buru-buru berlari meninggalkan kamar mandi mewah itu menuju ke koridor hotel. Ia tak mempedulikan Jessica yang mungkin saat itu kedinginan atau akan bangun dari sadar di jam berapa. Pikir Kava saat itu yang terpenting ia lari dan terus saja lari. Sampai depan hotel tepat ada sebuah taksi berwarna biru terang yang berhenti. Kava buru-buru masuk, lalu berusaha untuk mengatur napasnya. Gila, siapa sih yang ngasih tahu Jessica kalau aku udah kembali ke Indonesia? Rutuknya geram. Kava seolah tahu. Entah kenapa hatinya menunjuk sebuah nama. Ia membuka ponsel, lalu mencari sebuah kontak. Ilais terdengar mengucap salam dengan malas.
Kava menjawab salam kakak iparnya itu. Tanpa tedeng aling-aling, Kava berteriak. Kakak ini benar-benar. Ya, maunya apa sih? Maksud kamu apa? Adik iparku sayang. Siapa yang kasih tahu Jessica kalau aku sudah pulang dari Turki? Pasti kakak, kan? Loh, memangnya kenapa? Kabar bahagia itu harus dibagi. Loh, Jessica itu kan kekasih kamu. Itu dulu banget, Kak. Sudah lama. Sekarang kami udah nggak sama-sama lagi. Lagian kakak enggak berhak ikut campur urusan aku sama Jessica. Lah kak terlalu lancang. Ucap Kava tampak napasnya terdengar terengah-engah. Sementara dari seberang sana Eliza hanya tertawa terbahak-bahak mendengarkan Kava yang terus-menerus mengomel tak jelas. Pokoknya gini aja. Kamu urusin Jessica aja nggak usah terlalu ikut campur urusan kakak juga. Itulah akibatnya kalau kamu bermain-main sama Eliza. Ucap Eliza tak mau kalah. Baik, kalau gitu kakak menabuh genderang perang. Siap-siap terdepak dari jatah ahli waris Mama Victoria. Ucap Kava, lalu menutup sambungan teleponnya. Telinga Eliza berdenging mendengar kata warisan. Aku nggak nyangka sih kalau Mama bakal nyantumin nama aku di daftar warisannya. Aku pikir dia sudah mengetahui kalau aku menantu yang tidak baik. Ah, tapi mungkin saja itu hanya akalan-akalan Kava. Ucap Eliza, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Lihat aja, Kak Eliza. Aku nggak akan main-main. Aku memang nggak akur sama Bang Khalid. Tapi, tentu aku nggak akan mengizinkan kamu menyakiti hatinya dan keponakan-keponakanku tersayang. Apalagi Mama, kamu sudah menyakiti dan memberikan luka. Sok-sok baik, sosok berhijrah. Berani-beraninya bermain-main dengan agama. Gumam Kava berang. Tiba-tiba saja dalam 1 jam, ada sebuah trending di mana Eliza sedang berkunjung ke tempat pijat plus-plus khusus wanita-wanita kesepian. Wajahnya memang tak terpampang begitu jelas. Tetapi ada seseorang yang memberikan kesaksian bahwa itu adalah Eliza Perkasa, istri dari Khalid Zain Perkasa. Beberapa orang teman arisan Eliza, Angel dan Salsa menghubungi Eliza. Mereka tampak sangat antusias bertanya. Bukan hanya 1 atau 2 pertanyaan saja. Membuat kepala Eliza tiba-tiba saja mendadak pusing. Yang bener aja. Loh, Liz. Lo ngehianatin Khalid yang sebegitu perfectnya. Kok bisa-bisanya main sama terapis tempat pijat plus-plus pula? Itu beneran kamu, kan? Kayaknya orang yang kasih kesaksian itu benar-benar yakin deh kalau itu kamu. Kalian dapat beritanya dari mana? Tanya Eliza dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Kalau memang video itu sampai trending di beberapa laman sosial media, entah apa yang harus ia jelaskan lagi kepada suami dan ibu mertuanya. Sudah trending di mana-mana. Ya Allah, itu bukan aku. Loh, ya masa sih? Aku kayak gitu. Kalian kan tahu, aku lagi benar-benar hijrah. Kalian punya nggak temen yang bisa ngeberesin semuanya nggak? Beresin semuanya maksudnya gimana? Liz. Ya udahlah kalau memang itu bukan kamu. Kenapa juga harus cari seseorang buat ngeberesin semuanya? Ucap Salsa dari seberang sana. Sebenarnya ia merasa bingung. Harusnya Eliza nggak perlu sok khawatir gitu. Ya enggak? Sal. Tanya Angel. Jangan-jangan itu memang dia. Ucap Salsa sambil berbisik. Udah. Aku lagi di jalan nih. Ucap Eliza berbohong, lalu buru-buru mematikan ponselnya. Eliza lalu mencoba untuk menghubungi Kava. Tetapi ponsel Kava sama sekali seolah tak memiliki jaringan. Eliza semakin kebingungan saat Khalid berulang kali menghubunginya pun demikian dengan Victoria. Namun, panggilan telepon yang diangkat Eliza malah panggilan telepon dari Elsa. Kak, lo terkenal. Gila. Trending. Koi. Bagi tipsnya ngapa? Elsa berteriak sangat senang dari seberang sana. Ia bahkan tertawa terbahak-bahak melihat potongan video pendek percakapan Eliza yang mengenakan pakaian minim bersama salah seorang terapis yang hanya mengenakan celana dalam ketat berwarna merah. Itu bukan kakak. Elsa. Kamu juga nggak percaya sama kakak? Astaga. Enggak usah ngibul. Kak.
Sama aku. Walaupun kakak lahir duluan daripada aku yakin banget kalau itu kakak. Selamat ya, Kak. Enggak perlu capek-capek buat viral dan bikin-bikin konten yang bikin capek. Tiba-tiba aja udah viral dengan sendirinya. Aku yakin banget, setelah ini butik Muslimah Eliza pasti akan lebih banyak dikunjungi oleh orang-orang karena orang-orang kepingin tahu. Ucap Elsa seraya tertawa. Sementara Mirna dan Marni tampak juga tertawa sumbang dari seberang sana membuat kepala Eliza semakin berdenyut-denyut kencang. Eliza mematikan ponselnya. Benar-benar mati agar tak ada satu orang pun yang berhasil mengunjunginya. Beberapa orang tamu butik tampak memeriksa ponsel mereka yang berdentang-denting sejak tadi, lalu memandangi Eliza, memandangi ponsel mereka, dan memandangi Eliza lagi. Si pelakor syari. Saat sedang panik-paniknya seorang wanita malah muncul ke permukaan. Wanita itu tak lain dan tak bukan adalah Rahmita, istri si pria yang sedang bersama Eliza di tempat pijat plus-plus itu. Wanita pemilik butik itu jahat. Padahal saya dan Mas Adam sudah dikaruniai anak-anak yang lucu. Sungguh tega dia menjerumuskan Mas Adam ke tempat seperti itu. Pelakor syari itu ternyata beneran ada. Ucap Rahmita sambil berlinang air mata. Tentu saja Eliza terkejut akan hal itu. Tak menyangka kalau julukan itu akan menempel dengan indah di jidatnya. Aku harus klarifikasi. Tapi bagaimana caranya? Orang-orang pasti akan lebih percaya kepada istri sah. Tapi, aku memang tak melakukan apa-apa dengan Adam. Gumam Eliza dalam hatinya. Saat sedang bingung, sebuah pesan chat masuk. Eliza yang sedang kebingungan tampak tak berpikir panjang. Ia meninggalkan butiknya setelah menitipkannya kepada beberapa orang karyawannya yang sedang sibuk menjawab pertanyaan pelanggan mengenai potongan video itu. Halo, kamu siapa? Hahaha, masa kamu lupa aku? Sayang. Adam, apa mau kamu? Mau aku? Kamu harus menuruti semua yang aku perintahkan. Aku tahu kamu menginginkanku. Sayang, kamu sama istri kamu udah gila. Ya, ya memang dari dulu aku udah gila sama kamu. Liz, kamu nggak tahu. Ya, aku menikahi Rahmita hanya sebuah pelarian saja. Tapi, kalian sudah memiliki 2 orang anak, Daam. Berhentilah. Aku bisa menolongmu. Asal apa? Pekik Eliza. Merasa geram. Temui aku sendirian di tempat yang sudah aku siapkan. Aku akan berjanji untuk membersihkan namamu dari julukan pelakor syari. Bagaimana mungkin? Tentu aku bisa. Kamu lupa keahlianku? Bersambung.